buat mama papa, semoga bangga sama anaknya. Ini kakak buktiin, kakak Kalau di bisa. kanan kiri ada mama papa ya, pasti lagi ngerangkul sih. Terus makin bisa terus. Iya, pokoknya mama papa juga jangan lupa bahagia di sana. Kakak di sini pasti bahagia. Buat Kalista, semoga di Jerman lu bisa mendapatkan kehidupan yang adil seadil-adilnya. Thank you berat buat Kalista yang selama ini udah nemenin gua. Dia nemenin kita makasih banget. ya. Makasih Di banget. sela-sela kesedihan lu dan beratnya hidup lu udah sering banget menyempatkan waktu untuk kita. Ya pesan gua sehat-sehat di sana. Buat Kalista, jangan lupa sholat 5 waktu. Terus ngajinya, tasbihnya yang dari gue dipakai ya Kal. Ya buat Kalista di sana jaga diri aja udah. Tunggu kita ke Jerman dan pasti kita susul. Semoga di sana bahagia selalu. Amin banget. Terus pastinya nyaman. Amin. Dan kalau betul. Dan kalau misalkan mau sedih, mau yapping, call kita karena kita selalu standby. Ada di grup, oke. Semoga bahagia ya. Love you. Bye. Halo kawan IJ, malam ini Minja Caca sudah bersama Kak Kalista. Di jam berapa nih Kak? Jam 20.20 ya. Dan pesawatnya jadwalnya jam 21, Iya. 21.45 ya? 21.25. Bentar dulu deh Kak. Itu waktu check-in-nya. Waktu check-in. Pesawatnya 1:30. Oh, setengah 1. Iya. Oke, bentar lagi dong. Wah, ini terburu-buru dengan waktu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ngobrol sebentar dengan Kak Kalista. Oke Kak, gimana perasaannya udah sampai saat ini di Bandara Soekarno-Hatta? Jujur nggak nyangka banget, karena kan aku belum pernah kemana-mana nih. Naik pesawat aja tuh belum pernah. Dan ini pertama kalinya dan langsung jauh. Udah gitu bukan buat liburan, tapi buat tinggal di sana. Jadi kayak ini suatu experience yang benar-benar besar banget buat aku dan benar-benar seneng banget bisa sampai di titik ini. Kelihatan sih dari muka kakak ceria. Dan aku tadi ngelihat ada siapa tuh yang kecil-kecil sama yang di Iya. samping aku sudah bersama, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ada siapa aja tuh Kak, boleh disebutin? Iya, di sini ada adik aku. Di ujung sana juga sebenarnya masih ada keluarga aku. Terus ini teman-teman SMK aku, teman kerja. Terus ada cowok ganteng, enggak bercanda. dia paling ganteng sih itu di situ ya. Terus habis itu nanti ada teman-teman SD aku juga pada datang. Iya. Oh, masih seikat kayak gitu. Karena kan kalau waktu SD kan aku udah jarang lost kontak kan. Oh berarti, alhamdulillahnya masih kontak. memang sebelumnya ada geng-geng gitu apa enggak? Enggak sih, kita nyampur aja emang. Nyampur aja. Oke. Berarti Kak Kalista dikenal sebagai anak yang cantik. Oke. Menurut kalian Kalista dikenal sebagai apa ini? Apa? Mama RPL. Oh. Jahat banget jujur. Tapi baik kan? Maksudnya seru kan? Oke. Oke, waduh banyak banget ya ternyata Kak Kalista tuh dipanggilnya siapa? Kalis. Oh, Kalis. Nama panjangnya? Kalista Riyandi Ramadhani. Oke. Wow, dikenal ramah, baik. Benar? Oke, dan ceria ya, friendly ya. Soalnya kelihatannya dari teman SD, SMP ada. SMP ada satu Oh my nanti. god, berarti se-friendly itu. Oke, dari mana Kak asalnya? Aku asal mana nih? Aku asalnya Padang. Oh, Padang. Cuma emang udah menetap di sini. Udah lama? Udah lama, oke. Berarti asal Padang. Oke, dari Padang. Usia 18 18 tahun. Oke, jadi Kak Kalis ini ikut program au pair. Au pair Jerman ya? Ya. Oke, au pair Jerman. Sebelum kita membahas tentang program, kita kulik lebih lanjut tentang Kak Kalis itu sebenarnya siapa sih? Kan ada yang bilang tak kenal maka Tak saya. tak sayang. Kak Kalis, oke, aku dengar Kak Kalis ini udah kehilangan. Iya. Oke, dari usia berapa Kak? Papaku itu meninggal aku umur 1 tahun 8 bulan. Kalau mama baru 2021 kemarin. Oke, Kak. Ini
Nggak apa-apa ya aku. Iya, Aku tanya. pas santai. Berarti Kak Kel sudah sekuat ini sampai detik ini. Terima kasih. Nangis aja dong, nggak apa-apa. Nggak mau kan, nanti aja air matanya buat nanti. Oke, udah sampai di detik ini. Selain perasaan campur aduk ya tadi ya, ada Apa aja sedih. Sedih, seneng, nggak percaya. Iya betul, semuanya deh pokoknya. Oke. Aku sedih banget sih karena kan aku juga kehilangan ayah ya. Jadi kayak bener-bener ngerasain apa yang Kak Kelis rasakan Iya. saat ini. Untuk berarti Kakak terakhir pendidikannya Di SMK PKP 1. SMK. Berarti SMK memutuskan akhirnya ke negara Jerman. Iya. Oke, untuk pengalaman kerja berarti Kakak pernah kerja di mana? Aku pernah kerja di warung sate. Terus aku pernah kerja di ayam geprek. Ayam geprek apa? Ayam geprek. Aduh aku lupa lagi namanya. Pokoknya pernah di sana. Terus habis itu terakhir aku ikut omku. Jadi IO gitu. Oke. Kenapa harus Jerman, Kak? Karena aku mau sekalian lanjut Ausbildung di sana. Oke. Jadi biar gampang aja. Biar Berarti langsung Jerman. sudah cari tahu dulu tentang negara tersebut. Iya, udah. Oke. Untuk menurut Kakak yang setuju Kakak pergi ke Jerman itu siapa? Sebenarnya dapat support banyak ya, dan tapi nggak langsung dia diiyain karena kan mereka juga make sure dulu kan bener apa enggak nih, takutnya kan tahu sendiri lah di sana kan kayak Thailand gitu-gitu itu kan nggak trusted banget ya Kak. Jadi setelah aku kasih tahu dan aku juga kasih tahu kalau misalnya ada agen terpercaya ya IJ, jadi mereka nyari tahu dan approve langsung gitu aja. Oke. Berarti kan orang tua udah meninggalkan. Saat ini Kak Kelis tinggal bersama? Aku sama om aku, adiknya mama. Oke, berarti yang tadi meyakinkan om itu gimana? Aku meyakinkan parah. Pertamanya tuh aku ngasih tahu tentang programnya, terus benefitnya apa aja di sana gitu kan. Terus mereka tuh masih nggak percaya karena tadinya aku mau mandiri Kak. Terus pas aku kasih tahu ada agen ini, terus mereka mempertimbangkan. Terus akhirnya memilih untuk ikut ya IJ. Oke, berarti Kak Kelis anak keberapa? Aku pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? 3. 3. Masih kecil semua adek-adeknya? Lumayan. Oh ya. Oh ini tadi adek-adeknya ya. Oke, halo Dude. Jelek banget. Berarti harus pergi meninggalkan adek-adek ini nggak apa-apa gitu, karena kan adek udah jujur ya udah kehilangan orang tua, berarti kehilangan sosok kakak juga. Itu gimana tanggapannya? Sebenarnya sedih parah ya Kak. Cuma kalau misalnya kita nge-stuck di sini-sini aja, dirasa sedih yang sama, gimana mau maju gitu kan. Jadi ya udah, mending ngambil selangkah lebih maju buat nantinya juga buat mereka juga kan. Kalau misalnya di sana bisa sukses, syukur-syukur mereka kebawa ke sana. Betul banget ya. Berarti ada harapan suatu saat giliran adiknya yang berangkat ke Jerman. Jadi benar-benar kakak ini sebagai ayah, sebagai ibu juga kan melengkapi semuanya. Figur itu semua. Walaupun memang ada om tante masih lengkap. Masih. Tetap figur ayah, ibu ada di sosok kakak yang pertama. Berat gak sih jadi kakak pertama? Jujur berat banget, pressure-nya parah. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Oke. Karena kan balik lagi ke ikut program au pair ya, untuk membutuhkan biaya kan. Nah gimana saat itu mengumpulkan biayanya atau akhirnya bisa klik program au pair? Untungnya mama sama papa tuh punya tabungan, jadi langsung aja. Benar-benar, berarti sebelum meninggalkan udah punya? Iya udah punya. Oh, oke. Udah punya. Jadi Tapi bukan diperuntukkan untuk ke situ ya. Maksudnya itu tuh baru dipikirin kan pokoknya tuh mama dan papaku punya tabungan, baru pas mereka udah nggak ada dan ikut omku, baru aku nyari tahu program ini dan uangnya disalurkan ke sini. Oke, berarti tabungan itu tabungan masa depan anak-anaknya kan? iya. Oke, harapan orang tua itu saat itu buat anak gua kuliah nih atau anak kuliah Iya. saat itu. Nah, kenapa akhirnya milih au pair daripada kuliah? Ada apa dengan kuliah? Karena kan pendidikan terakhir SMK, kenapa nggak lanjut aja? Sedangkan teman-teman di sana mungkin yang lain ada ya, aku keterima PTN atau swasta yang bergengsi. Kenapa kamu memilih ya udah ke Jerman? Karena lulusan SMK kali ya Kak. Aku kan ngincernya kalau misalnya emang pengen di sini harus S1 kan, universitas dong. Kalau misalnya ikut SNBP itu tuh udah pasti kental banget karena kita SMK dan swasta. Oh iya. Jadi pengennya tuh negeri, tapi nggak mau ikut UTBK karena malas belajar. Oh, gara-gara itu ya. Wow. Jadi ya udahlah langsung minggat aja ke Jerman.
Oke, gitu. itu motivasi ya. Oke, ini siapa Kak? Ini om aku. Oh, halo Om. Iya. Oke, tanggapan dari Om Tante sendiri gimana saat Apa? Coba. Om kayaknya aku mau ke Jerman aja deh daripada kuliah. Kayak ada yang nggak setuju gak sih kepergian kamu dari semua keluarga besar kayak gitu? Enggak sih Kak, untungnya semuanya setuju. Cuma ya memang ya, kalau misalnya dari keluarga besar memang ada beberapa yang ngeraguin karena ini kan mimpi yang cukup tinggi ya Kak, langsung ke Jerman gitu, dan di sana tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada relasi siapa-siapa tuh nggak ada. Jadi benar-benar baru pertama kali ke Jerman. Jadi ada beberapa yang ngeraguin, cuma alhamdulillah sampai juga nih. Belum sampai, cuma maksudnya mau berangkat. Langkah awal ya. Oke, berarti semua keluarga dukung dan diri kamu juga udah tekad mau merubah nasib gak sih? Iya betul banget. Oke, dan teman-temannya juga akhirnya ini pada dukung ya semua ya. Oke, Kak, aku mau maju lagi ke depan tentang pas proses belajar Kakak awal-awal. Mungkin karena Kakak kan udah kehilangan orang tua, jadi mungkin ada rasa semangat yang turun gak sih? Aduh, buat apa sih gue hidup lagi? Atau maksudnya ya udahlah ngalir aja gitu gak sih? Kayak ada kepikiran putus asa pasti enggak sih? Putus asa banget Kak pertama-tama, apalagi waktu udah masuk, kita kan di IJ diajarin sampai B1 ya Kak. Dan pas udah masuk B1 itu udah buyar banget, bener-bener gramatik hancur, terus nggak bisa ngertiin semua kalimat tuh susah banget. Karena di B1 verbennya tuh banyak banget satu kalimat Kak. Terus di situ tuh aku sempet udah, ya Allah susah banget gimana nanti di Jermannya gitu kan. Kalau misalnya cuma berbekalan A1 sama A2 gitu kan. Terus untungnya teman-temanku tuh pada support, jadi aku apa-apa ngadu ke mereka, jadi mereka kayak ayo Kal gitu, ingat motivasi awal tuh kesana apa gitu. Jadi alhamdulillah terbantu juga gitu karena support dari teman-teman, support mereka juga nyata Kak. Jadi kayak nggak cuma ngomong di chat tapi langsung nyamperin gitu. Berarti langsung action. Iya langsung actionnya. Oke, berarti support dari teman yang bener-bener ngedukung mimpi Kak Kelis juga ya. Nah, untuk kan setelah belajar juga ya, sempat ada ketika ujian itu gagal atau one shot? Serius? Alhamdulillah, terima kasih. Karena kan jujur ya Kak, aku juga kan ada per minggunya tuh belajar bahasa Jerman dan menurut aku susah ya. Kakak tuh kayak keren banget. Tuh berarti kamu pinter Kak. Terima kasih. Kan tadi katanya takut gagal UTBK segala macem kan, tapi lu bisa sih. Lebih ke rajin belajar aja sih Kak. Kalau pinter ya memang sih. Enggak. Berarti untuk gaya belajar, cara belajarnya itu gimana Kak? Maksudnya Kalau aku tipikal orang yang nggak di push banget gitu Kak. Kalau misalnya temen-temen tuh di les, bahkan mereka bisa belajar sampai jam 2 pagi. Kalau aku nggak, aku ngebatasin. Jadi kalau misalnya udah isya, aku tutup buku, aku istirahat. Nanti subuh baru buka buku lagi. Karena kan di IJ ada perharinya tuh ada capital test kan. Jadi belajar buat capital testnya tuh pagi bukan malam. Jadi biar otaknya fresh dulu, nggak terlalu capek. Takutnya kalau misalnya otaknya udah terlalu capek tuh jadi nggak keinget apa yang kita belajarin gitu. Oke, berarti kalau untuk Sabtu Minggunya kegiatan Kakak apa? Kan kalau Senin sampai Jumat oke lah full belajar lah ya. Sabtu Minggu dipakai buat paling ngulik-ngulik sih Kak, karena ngafalin kosakata juga kan kita dari Frau. Nah itu banget, itu banget. Atau Sabtu Minggu dulu, Sabtu Minggu Iya, pokoknya Sabtu Minggu itu aku pakai cuma buat ngafalin kosakata. Udah itu aja sih. Jadi kayak kalau misalnya buat bikin kalimat itu enggak. Maksudnya pas lagi di weekday-nya aja. Kalau weekend aku pakai istirahat sama buat ngafalin kosakata aja. Oke, ngafalin kosakata. Karena kan beda-beda kan kosakata bahasa Jerman per hari itu ditargetin 25 bukan? Iya. Nah, itu gimana Kak? Ada dari sisi kasihnya keberatan atau aduh susah nih, harus target segini-gini. Gimana Kak cara ngafalinnya? Jujur susah banget, cuma ya Kak aku nggak tahu trik dan tipsnya kayak gimana. Cuma emang gara-gara aku orangnya gampang ngafal dan aku tuh bisa ngafalin ini, maaf banget flexing. Aku bisa apa dong flexing. Aku bisa ngafalin 70 kosakata dalam waktu setengah sampai 40 menitan. Serius? Keren banget sih temen lo. Izin. Jangan dites. Sumpah Kak, udah lama. Nanti sesi terakhir ya, sesi terakhir. Oke. Oh berarti kamu tipe yang kayak memahami gitu gak sih? Yang penting paham. Terus baru gitu. Terus diulang-ulang aja sih kalau misalnya apa. Makanya one shot ya. Berarti dari keempat modul itu menurut Kakak agak rumit, pasti nggak semua mudah kan? Ada yang buat Kakak jadi struggle. Kalau aku struggle-nya jujur di lesson. Oh di lesson. Di lesson. Karena
itu pemahamannya harus benar-benar tinggi banget ya, karena digocek mulu gitu loh di alur ceritanya. Jadi menurut aku lesson sih dari 4 itu. Oke. Nah pasti kan bertemu dengan guru-guru ya, tutor-tutor dari YIJ. Siapa yang paling berkesan, emang ngena selama proses belajar itu? Frau Terlove, karena mungkin aku diajarin ya. Jadi Frau Mala. Oh Promal, ih baik banget tau, itu lembut banget kayak Snow White. Iya jujur, dia benar-benar definisi putih tuh dia. Oke, itu yang berkesan ya, ada Iya. kalimat-kalimat yang berkesan gak sih dari guru tutor-tutor? Jujur aku lupa ya Lupa Kak. ya, tapi semuanya berkesan ya. Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Berarti ujian, one shot, dan itu ada cara-cara belajarnya Iya. juga. Terus apa lagi ya? Untuk pas ujian itu ada kayak deg-degan gak sih kayak? Jujur deg-degan, apalagi setelah nunggu hasil itu tuh paling deg-degan Kak, karena nunggu itu bener-bener, karena kan kita menunggu hal yang tidak pasti kan, jadi bener-bener itu di situ deg-degannya. Oke, gak expect akhirnya one shot gitu? Iya, nggak expect jujur, karena ya itu susah, pas di sana tuh susah banget, tapi alhamdulillah Semuanya. Pernah ini gak sih kayak, temen gue tuh bisa semua, dan dari mulai yang sebelum-sebelumnya ikut ada kayak keterima, gue kayaknya gak ngerti, gue gak bisa deh. jujur iya, karena teman-teman aku di kelas Frau Mala itu tuh pintar-pintar semua. Ya kan agak minder gitu. Iya, jadi agak minder banget lu bisa Kak. minder? Minder banget jujur. Enggak Kak. Iya minder lah, karena kan kanan kiri pintar semua kan. Udah gitu mereka tuh ambisi banget Kak, kayak ambisius banget. Jadi kayak ya itu untungnya dapat kelasnya kayak gitu kan. Jadinya kita tergerak untuk semangat juga gitu. Oke, berarti clear nih ya proses belajar segala macem. Nah, ketika di Jerman, jeng-jeng, apa yang lo mau lakuin dalam waktu dekat? Kayak, ya dalam jangka pendek dulu deh. Jujur pengen nyobain naik keretanya dulu. Iya serius, jujur pengen banget. Terus nanti mungkin gitu bukan sih? bukan Strassenbahn itu loh Kak, yang di jalanan. Iya, tahu. Iya, aku pengen banget nyobain itu. Videoin nanti, gue pengen lihat juga. Terus mungkin nanti jujur aku BM banget ke Oktoberfest. Oh, Iya. oke. Cuma masih lama ya nanti. Oke, itu jangka pendeknya ya. Iya. Dan pasti nanti bertemu dengan ada di sana Apa? di Jerman, ketemu teman atau Aku ketemu keluargaku nanti dijemput sama mereka. Terus teman-teman juga udah banyak di sana. Jadi gampang lah. Au pair. Iya, banyak. seyakin itu sama per ya? Iya, nggak tahu ya Kak. Kayak ini sebagai batu loncatan banget gitu loh. Oke, Kayak- bener sih. Karena kan bentar lagi Ausbildung ya. Oke, itu dalam jangka waktu pendek. Yang panjangnya, selain mengikuti Ausbildung atau kamu, kayaknya bakal berubah deh, aku mau lanjut studi. Tapi kayaknya, mungkin menurut gua mungkin dia ikut studi. Walaupun nggak studi di kuliah di Indo, tapi kayak mungkin sih di Jerman. Bismillah ya Allah, amin. Gak ada UTBK. Iya. Atau mau apa dalam jangka panjang? Iya sih Kak, aku sebenarnya pengen nyoba beradaptasi sama bahasanya dulu nih. Nanti kalau misalnya, kan kalau Ausbildung tuh emang udah pasti dong rencana kita-kita yang au pair tuh pasti jalannya ke Ausbildung. Kalau emang nanti nggak keteteran sama bahasanya, ya aku pasti ngambil di sana, maksudnya university di sana. Kalau untuk Ausbildung milih bidang apa? Kayaknya gue cocok nih. Walaupun ya di sana kira-kira udah ada gambaran atau masih lihat dulu deh Kak atau gimana? Jujur aku lihat dulu, cuma aku tertarik dari sekarang tuh aku tertarik jadi Erzieherin, guru TK gitu, iya. Oh di sana peluangnya banyak Iya, banget tuh ya. banyak banget. Oh berarti kamu suka sama anak-anak? Gimana ya? Suka banget. Cuma ya gitu, perlu kesabaran khusus aja. Kan ada yang greget gitu sama anak Iya. kayak. Terus ada hubungan sama anak gara-gara kakak suka anak-anak atau? Enggak, aku tuh pas di Sate aku sempet magang di TK gitu. Jadi di situ maksudnya udah tertarik gitu loh. Heeh. Tapi kayaknya gara-gara aku anak pertama juga deh Kak. Udah gitu dulu kan mamaku kerja kan, mama sama papaku tuh kerja. Jadi papa tiriku maaf. Terus adik-adik tuh diurus sama aku, dibantu sama nenek. Jadi sama anak-anak tuh udah terbiasa gitu. Oke. Kayak terus tadi harapannya untuk ikut Ausbildung, ikut studi, terus ada lagi Kak? Udah sih. Udah? Untuk saat ini itu dulu ya. Nanti di sana nggak tahu, siapa tahu berubah dan makin banyak nggak ada yang tahu. Oke. Untuk harapan untuk adik-adiknya mungkin ya, adik-adiknya dulu. Atau dari kakak sendiri gimana? Ada doa buat kakak? Semoga nggak apa doa aja di sini. Buat diri sendiri ya? Iya, buat diri sendiri dulu. Iya semoga ya jadi sedih. Gua aminin. Iya semoga 5 tahun ke depan
udah sedih. Udah settle sama hidup sendiri, terus bahagiain diri sendiri dulu. Ya nggak apa-apa, ini karena kan ucapan itu doa ya Iya. Kak, kayak yang lu ucapin ya lu pasti bakal kejadian sih kalau lu usaha. Ayo lanjutin apa? Terus apa ya? Apalagi ya? Pokoknya bahagia, sehat-sehat, nggak sedih-sedihan terus. Terus ya pokoknya bahagia dan sehat selalu. Semoga nantinya. Oke, untuk diri sendiri amin ya. Semoga lancar. Terus untuk adik-adiknya, kedua adiknya tadi ada 2 ya? Iya, ada 2. Oke, ada nama siapa adiknya tadi? Evan sama Abdul. Oh, Evan. Untuk Evan dulu apa? Kalau Evan, semoga sifat nggak enakannya itu dihilangin. Masih kecil ada udah muncul sifat kayak gitu ya? Iya. Pokoknya jangan jadi kayak kakaknya. Emang kakaknya gak enakan juga? Iya, nggak enakan Kak. Jadi kayak suka ngebedatin diri sendiri kan kalau kayak gitu. Pokoknya ada apa-apa tuh bilang, kamu tuh punya kakak. Jangan pernah ngerasa sendirian. Apa-apa tuh bilang, punya masalah tuh bilang. Terus Apalagi nanti bakal jauh kan kayak oke, ada om tante, tapi kan yang paling deket itu kakak, tetap saudara kandung, karena kan dimanapun lo berada pasti saudara kandung yang paling deket. Oke, untuk jangan gak enakan, terus pokoknya jangan gak enakan. Terus pokoknya sehat sama bahagia. Kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin. Karena kakak selalu di sini. Kakak emang jauh tapi kakak selalu di sini. Oke, untuk Evan tadi, untuk yang Abdul ya namanya? Oke, untuk Abdul kayaknya lebih apa nih? Untuk Abdul, apa ya untuk dia? Apa aja, mungkin nanti suatu saat kalau podcast ini dia nonton sebesar, oh kakak gue sebelum ini ternyata pernah ngedoain gue ini dan akhirnya berhasil gitu loh. Iya, semoga lancar bacanya dalam waktu dekat. Kelas berapa? Kelas berapa ya dia? Abdul 1. kelas 1. Iya, kelas 1. Oke. Kelas 1. Ya semoga adik-adik aku sehat, bahagia selalu. Udah sih Kak, itu aja. Ya, semoga lancar dan aku yakin suatu saat mereka berdua ya. Iya, mereka berdua. Melihat podcast ini kembali mengulang lagi karena kan nanti namanya Kalista. Kakak gue pernah di sini dan akhirnya lo bisa berangkatnya semua adik-adik lo. Amin ya Allah. Apa ya? Ngebayar semua orang yang menurut pernah anggap lo rendah. Ada serius. Lo bayar semuanya ya. Lo bisa buktiin. Oke? Ya, siap. Betul kali ya. Makasih ya Kak. Oke, kalau misalkan manggilnya mama papa atau ibu? Mama papa. Oke, mama papa melihat Kak Kelly saat ini mungkin bahagia ya, karena merasakan ya namanya orang tua ya, tetap terus mendoakan ya biar tidak terputus. Oke, gimana buat mama papa? Buat mama papa, semoga bangga sama anaknya. Ini kakak buktiin, kakak Kalau di bisa. kanan kiri ada mama papa ya, pasti lagi ngerangkul terus makin bisa terus. Iya, pokoknya mama papa juga jangan lupa bahagia di sana. Kakak di sini pasti bahagia. Oke. Terima kasih juga. Oke, gimana untuk dari YJ membantu mimpi kakak mulai dari awal konsultasi sehingga match sama guest family-nya, gimana Kak untuk YJ sendiri? Untuk YJ sendiri semuanya serba cepat ya Kak. Dari proses belajar itu cepat, kita target-targetan jadi cepat banget. Terus benar-benar prosesnya tuh nggak kerasa Kak sampai hari ini, jujur. Cuma emang lamanya tuh gara-gara nunggu visa aja. Udah gitu respon dari kayak CS, terus admissionnya IJ-nya itu juga cepet-cepet banget. Jadi alhamdulillah sejauh ini terbantu banget. Oke, terima kasih juga buat YJ ya. Terima kasih ya IJ sudah membawa aku sejauh ini. Dan buat teman-teman yang lain yang lagi ikut nih, gimana? Pokoknya terima kasih banget selama ini dapat support yang nyata, ditemenin dari awal. Mau nangis lagi. Peluk sini gak apa-apa. Yang cewek. Gak apa-apa. Enggak, gue mau nyalu. Ayo Kak, berdua Kak. Ayo cepet, waktu. Ya udah nanti ya. Nanti ada adegan peluk ya. Oke, kalau YJ karena ini waktunya juga mepet ya, kita juga terburu-buru waktu. Iya.
next kita ngobrol lagi ya Kak, walaupun online ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Kelly. Terima kasih ya, Ije. Semoga giliran kamu yang duduk di samping Ninja ya, dan berangkat nggak cuma duduk di samping aja. Dah, sampai jumpa.